Di tengah upaya peningkatan kualitas pendidikan, satu aspek yang sering diabaikan adalah kebersihan lingkungan sekolah. Sekolah-sekolah di berbagai daerah masih menghadapi masalah kebersihan yang cukup serius, yang dapat berdampak negatif pada kesehatan siswa. Dalam wawancara ini, kita akan mendalami masalah kebersihan di salah satu sekolah menengah di kota kita. Berbagai keluhan datang dari siswa dan guru mengenai sampah yang menumpuk, toilet yang tidak terawat, dan kurangnya fasilitas pembuangan sampah yang memadai. Halo Pak. Selamat siang Nonong, ada yang bisa saya bantu? Nah, sebelumnya maaf ya kita mengganggu waktunya. Ya, Kita akan bertanya tentang lingkungan sekolah. ya, Oke. sebelumnya boleh Bapak perkenalkan diri dulu. Oke, nama saya Ade Mulyansah, bagian keamanan mungkin ya. Dari segi keamanan, ada yang dipertanyakan? Nah, di sini kami akan menanyakan beberapa pertanyaan. Siap. Yang pertama, menurut Bapak, apakah sekolah SMA Negeri 1 Pamijahan sudah cukup bersih lingkungannya? Mungkin jawabannya dari persen atau konkret. Menurut Keadaan. Bapak aja. Ya. Dari segi keadaan mungkin sedikit bersih ya. Ada aja yang kotor dari sebagian sekolahan 1 hektar ini, ada aja yang kotor. Nah, apakah Bapak ada kebijakan khusus yang ada di sekolah ini, ada kebijakan khusus atau program yang dilakukan sekolah tentang kebersihan lingkungan sekolah? Terus, menurut Bapak gimana nih caranya biar siswa-siswi mendukung program tersebut? Intinya sih di dalam kelas dulu ya, diutamakan kebersihan di dalam kelas sebelum di luar. Jadi di dalam kelas itu kan yang setiap saya patroli itu terkadang masih ada sampah di dalam kelas, apalagi di kolong meja itu kan. Nah, itu dulu. Nah, sesudah itu baru kalian misalkan diambil dari satu kelas itu minimal 2 orang untuk ikut melaksanakan kebersihan area lingkungan sekolah. Seperti itu. Jadi nanti kan rapi gitu sekolah, nggak harus kita mengandalkan bagian kebersihan Ya. di sekolahan gitu. Oke, ada lagi? Menurut Bapak, bagaimana cara yang bisa siswa lakukan untuk menjaga kebersihan di lingkungan sekolah? Simpel sih sebenarnya. Kita harus jeli dengan kebersihan. Kebersihan itu berarti tidak ada sampah kan? Ya, Pak. Jadi kalau kita melihat sampah, kenapa enggak kita ambil lalu kita buang ke tempatnya? Sedangkan di Semanja ini kan banyak tong-tong sampah yang masih kosong, gitu. Itu dipergunakan lah. Jadi kembali ke diri kita mau nggak nih bersih-bersih gitu. Oke. Nah, itulah. Nah, menurut Bapak juga kan toilet di sekolah kita banyak ya? Betul. Nah, itu dalamnya udah termasuk ke dalam fasilitas Kebersihan. standar fasilitas kebersihan lingkungan gitu kan nih Pak? Ya jelas nomor 1 toilet loh. Toilet itu nomor 1 yang harus dibersihkan gitu. Nomor 1 toilet, karena toilet itu kan kenyamanan juga buat kita. Gimana kita mau buang air kecil atau buang air besar, sedangkan toiletnya kotor semua, kita kan nggak bisa dipergunakan kayak gitu. Diutamakan toilet kalau bisa. Nah, Oke. satu lagi Pak ya. Oke, siap. Menurut Bapak, Hmm. kebersihan di kantin itu sudah memasuki standar kebersihan belum sih? Belum. Karena kenapa Pak? Karena masih banyak berserakan strepom bekas makan siswa, strepomnya plastik bekas esnya itu masih bergeletakan gitu, nggak dibuang pada tempatnya. Ada lagi? Kayaknya udah Bapak. segitu aja, Oke, Pak. Maaf siap. mengganggu waktunya. Nggak apa-apa. Terima kasih Kita Bapak. mau ucapin terima kasih Pak udah mau diwawancara sini. Oh, sama-sama, terima kasih juga. Terima kasih ya Bapak. Yo, sukses buat kalian semua. Halo Pak. Siang. Kami izin duduk ya. Boleh. Sebelumnya, di sini kami sebagai reporter ingin mewawancari kakaknya sebentar, nggak apa-apa? Oh, boleh.
Sebelumnya kakak boleh memperkenalkan diri, nama kakak sama kelasnya kak. Oke. Perkenalkan, nama saya Zia dari kelas 11-2. Nah, di sini kami ingin meminta waktu kakaknya sebentar untuk mewawancarai tentang kebersihan sekolah. Oke, Nah, boleh. menurut kakak, seberapa penting sih kebersihan di sekolah itu? Kalau menurut saya pribadi tentunya penting ya, karena kan ini lingkungan bersama. Jadi lingkungan ini juga kan dipakai untuk kita semua juga. Jadi kalau misalkan lingkungannya kotor kan dilihatnya juga nggak enak ya. Terus kitanya juga nggak nyaman. Jadi harus bersih sih ini ya. Nah, menurut kakak juga sekolah kita udah bersih belum nih dalam hal misalkan lingkungan atau fasilitas lainnya? Jujur untuk diri saya pribadi sih belum ya, karena dilihat dari belakang juga kayak masih banyak sampah-sampah yang berserakan, terus di sana juga masih banyak sampah-sampah yang masih berserakan terus berantakan juga, terus kayak fasilitas tong sampahnya juga mungkin belum tercukupi, makanya masih berteteran gitu. Terus apa ya, kalau misalkan tempat-tempatnya sih udah lumayan, kecuali di kamar mandi mungkin sama di luaran sini karena mungkin kelalu lalang terus ya, jadi keinjak terus gitu. Nah, menurut kakak, gimana sih kondisi toilet di SMA Negeri 1 Pamijahan itu? Seperti yang aku sebutin tadi, kotor, kotor, terus fasilitas gayungnya sih masih kurang, kalau bisa lebih ditingkatin lagi. Terus untuk airnya juga kurang, apalagi lantainya sih. Terus cewek-cewek sama cowok-cowok juga masih kotor, masih jorok maksudnya dalam penggunaannya. Nah, menurut kakak sekolah kita udah berhasil belum nih nanganin hal tersebut, kayak kebersihan lingkungan ini udah berhasil apa belum? Kalau dari diri aku pribadi sih masih belum, karena masih dilihat kan sama kita juga, kita sering pakai fasilitas kamar mandi itu masih kurang. Terus yang tadi yang aku sebutin tadi, gayungnya juga kan masih pada bolong-bolong, airnya juga masih kurang, jadi kataku belum tercukupi. Nah, nih kan, kebersihan itu kan sangat penting. Menurut kakak, apakah kebersihan itu sangat penting dalam hal pembelajaran? Tentunya, karena kan kita di sini juga banyak sekali ya metode pembelajaran, bukan hanya di akademik dan akademik, tapi kan untuk kebersihan lingkungan itu juga penting. Karena kan selain kita belajar di bidang mata pelajaran sama non akademik kayak sains gitu segala macam, kita kan perlu menerapkan kebersihan dalam lingkungan dalam kehidupan sehari-hari juga, karena kan itu bisa menjadi cerminan untuk diri sendiri. Karena kalau misalkan kita bisa hidup lebih bersih, itu juga bakal mencerminkan kalau misalkan diri kita itu baik gitu. Oh gitu ya kak. Nah, menurut kakak juga gimana sih kondisi sekolah kita, setiap kelasnya gimana, udah bersih apa belum kak? Nah, kalau misalkan untuk setiap kelas sih aku kurang tahu ya, karena kan aku juga kurang masuk kelas yang lain ya, kecuali kelas yang ini, kalau enggak di lingkungan sekitar sini aja. Kalau misalkan untuk di lingkungan ini sih aku ngelihatnya udah cukup bersih lah, untuk misalkan masih di bawah standarnya mah. Tapi kalau misalkan kelas yang lain mungkin ada yang kurang, terus ada yang bersih juga gitu, maksudnya kurang gitu. Satu lagi ya kak, sekarang kan ada program baru dari kepala sekolah, yaitu membawa alat makan sendiri. Nah, menurut kakak, setuju gak sih dengan adanya program itu? Aku sih setuju aja ya, walaupun emang penerapannya itu susah buat kita lakuin, karena kan emang ada sebagian orang yang suka lupa soal itu. Terus hal itu juga bisa lebih menjamin kalau misalnya kita tuh lebih bisa mengurangi sampah yang ada gitu kan, dari plastik, styrofoam, gelas, sendok, yang segala macamnya gitu. Oke kak, terima kasih banyak ya kak. Iya, Aku sama-sama. ganggu waktunya kak. Terima kasih udah mau diwawancara sama Ya, kita. sama-sama. Terima kasih kak. Siang. Bapak, kami di sini sebagai reporter. Silakan duduk. Duduk dulu ya. Kasih bapak. Ada apa? Kami di sini sebagai reporter ingin mewawancarai bapaknya. Nah, di sini kita minta waktunya sebentar ya buat wawancarai bapaknya. Boleh. Bapaknya. Bapakku. Siapa Anda? Ya, menurut bapak, apakah sekolah SMA Negeri 1 Pamijahan itu sudah cukup bersih lingkungannya? Menurut saya, Iya. ini ada tugas dari siapa? Udah Rani, Bahasa Indonesia. Ya. Untuk secara keseluruhan sih belum ya.
untuk lingkungan, karena masih banyak sampah yang berserakan, yaitu sebetulnya kewajiban kita semua, guru, tenaga pendidik, siswa, ya ikut serta, seharusnya seperti itu. Jadi kadang-kadang siswa buang sampah bukan pada tempatnya, sedangkan tempatnya sudah disediakan. Contohnya mungkin di kolong meja yang menjadi limbah untuk nyamuk, sarang nyamuk. Mungkin itu aja, tapi kalau menurut saya belum. Tapi perlu diperbaiki oleh kalian dan kita semua lah, sebagai warga SMA Negeri 1 Pamijahan. Udah, itu aja. Nah, yang kedua Pak, apakah di sekolah kita punya kebijakan atau program terkait kebersihan lingkungan? Untuk program itu dari dulu tuh udah ada ya. Tapi emang yang belum mengerti itu kan kita keluar masuk. Jadi kebijakan itu yang udah ada menerapkan, yang baru menerapkan. Itu salah satunya. Tapi kemarin sesuai kepala sekolah menganjurkan siswa tuh bawa tempat makan masing-masing ya, dan minuman masing-masing. Itu salah satunya contoh untuk mengurangi sampah atau di lingkungan sekolah. Itu salah satu. Itu kebijakan juga sebetulnya yang kita harus patuhi sebagai siswa, mungkin sebagai guru sama. Jadi bawa Tupperware sendiri, tempat makan sendiri. Jadi sampah yang kalian jajan tuh kebanyakan dari cup plastik ya, cup plastik atau styrofoam. Nah itu yang membuat SMA Negeri 1 Pamijahan tuh sering banjir kalau hujan. Terus Kebijakannya udah ada. ya Pak. Apa? Terus gimana caranya biar siswa tuh menunggu program tersebut Pak? Menunggu, Mendukung. Ya disebutnya inisiatif sendiri. Jadi jangan disuruh baru mau. Tapi kembali lagi pada diri kita sendiri. Kalau kitanya bersih, mungkin semua akan menyontoh satu sama lain. Oh, dia aja bersih, oh gurunya juga bersih. Jadi nggak usah dibilang. Tapi disebutnya ya, kalau sendiri itu inisiatif individual, orang per orang. Jadi mindsetnya pokoknya SMA Negeri 1 Pamijahan itu rumah saya. Mindsetnya itu aja. Jadi pengen bersih ya harus kita, bukan orang lain. Nah itu Pak. Nah, menurut Bapak, apakah ada cara yang bisa kami lakukan sebagai siswa agar menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Ya mendukung satu sama lain. Dari Satras, didukung oleh kesiswaan, dari kurikulum, sama-sama mendukung. Jadi bersatu dari pendidik, tenaga pendidik, dan tata usaha itu bersatu. Ya mungkin barulah tercapai cita-cita untuk sampah di lingkungan sekolah bersih. Terutama yaitu penjualnya. Kadang-kadang di dia galakan penjual jeung anu boga rumah. Soalnya gini, penjual tuh orang lain, kalian tuh orang rumah. Kadang-kadang yang galak penjualnya, bukan orang rumah. Aturan itu yang sulit. Bahasanya, oh kan saya bayar, tapi mereka tidak mau aturan seperti kita. Contoh, kunci aja, kunci gerbang. Ya seharusnya yang megang tuh keamanan, bukan kantin. Itu salah satunya. Apa? Udah, mungkin Enggak itu Pak, aja. ada satu lagi. Satu lagi? Iya. Banyak amat. Dua lagi. Dua lagi. Oh, dua lagi ya. Ya. Menurut Bapak juga, gimana nih kondisi toilet kita? Kira-kira udah masuk belum ke dalam standar fasilitas atau kebersihan? Kebersihan. Kalau standar fasilitas belum ya, karena kita memiliki 27 kelas. Untuk WC atau kamar mandi itu kurang memadai dengan jumlahnya. Mungkin siswa itu 1000 kurang berapa puluh ya. Soalnya sekarang tuh 943 siswa. Jadi kalau untuk standarnya belum. Kalau kebersihannya yaitu kembali lagi pada anak didik kita sendiri. Bahkan saya sering benerin keran deui apa ditelan ku siswa teh keran bolong deui. Nah,
Tapi kalau dibilang standar belum standar karena kita masih membutuhkan pegawai OB atau cleaning service di kita tuh belum mencukupi. Kenapa belum mencukupi? Karena di kita tuh 1 hektar kurang. Jadi luas tanah tuh kurang untuk memenuhi standar sekolah. Sedangkan standar sekolah tuh minimal 1 hektar. Nah, sedangkan kita cuma 9.000 meter. Jadi 1 hektar kurang. Jadi kurang berapa? Makanya pembangunan sangat lambat di sini. Terutama WC ya. Contoh di bawah di kelas 12 itu nggak ada. Bahkan dia mau ke kamar mandi itu harus ke atas. Mungkin itu aja. Tapi belum memadai. Nah Pak, yang terakhir nih Pak ya. Ya. Menurut Bapak, apakah kantin di sekolah sudah memenuhi standar kebersihan? Kalau standar belum sama sekali. Jadi mau dibilang apa ya? Kemarin mau dirapikan. Jadi kita tuh terpatok pada anggaran. Terus penjual tidak mau bayar. Istilahnya kan kalau di sini sewa. Karena tempat sekolahan ya harus sewa. Tapi dari pihak sekolahan belum diperbaiki. Mungkin kalau udah diperbaiki, mungkin udah standar kebersihannya. Contohnya sekarang lah, mereka jual apa aja yang dijual, tempatnya mungkin seperti itu, terus masih menggunakan plastik, styrofoam. Sebetulnya kalau di sekolah-sekolah lain itu udah bawa makanan sendiri, bukan bawa makanan ya, tempat makan sendiri untuk beli. Tapi mungkin kedepannya insya Allah akan ditata ulang, jadi sesuai keinginan kepala sekolah, kita bawa tempat makan sendiri, jadi penjual tuh tidak tidak jorok menggunakan plastik. Nah itu yang membuat sampah mampet itu kan satu plastik, cup plastik, terus sama styrofoam. Kalau dibilang standar belum, perlu diperbaiki lagi oleh pihak sekolah dan kerjasamanya sama kantin. Itu aja. Udah Pak, itu aja. Bapak nggak waktunya Bapak. Ya. Pak, terima kasih. Terima kasih wawancara sama kami. Terima kasih.